Ini laporan ya, karena setelah saya dari Jakarta harus ada pembebasan ke teman-teman untuk teman-teman tahun depan bisa ikut. Itu ya. Gak ada kemarin, alhamdulillah ya bukannya bisa ke sana. Pak Sri mungkin ada Pak? Ada kalau kok bisa ikut gitu. Gak tahu. Di sana Jakarta ditanya pengurus bukan. Anggota biasa kok bisa ikut seperti itu. Soalnya teman-teman mungkin ada yang udah sertifikasi, ada yang udah S2. Jadi saya itu siapa ya? Karena saya itu berlima puluh di Jakarta se-Indonesia. Saya dari Kabupaten Bogor sendiri. Saya yakin, saya percaya teman-teman di sini pasti bisa. Tahun depan karena saya itu nggak berikut lagi ya, tahun depan itu jarak 1 atau nggak 2 tahun nggak berikut. Jadi saya mendorong teman-teman untuk tahun depan bisa ikut. Caranya ya bisa ya. Nanti saya tampilkan syaratnya di sana itu belajar. Kemarin itu tahun ini ada 2 tema inklusi, dosennya dari Australia. Saya ambilnya berpikir komputasional, dosennya dari Korea. Ada 4, perempuan 1, laki-lakinya 4, seperti itu. Nah, nanti saya share dulu syaratnya dulu ya. Iya. Syaratnya LPTK. Siapa yang belum punya LPTK? Banyak deh. Syaratnya S1 nanti kita dulu syaratnya. Yang utama itu kemarin pas saya ngisi di kabupaten ternyata sudah ada yang mendaftar, tapi terkendala di sertifikat TOEFL bahasa Inggris. Syaratnya itu teman-teman karena seleksi administrasi, terus kedua itu wawancara full English. Iya. Jawabnya ya sebisa teman-teman lah, kan juga teman campur Indonesia kok. Pertama ya Inggris, terus ya bingung kayak udah saya Indonesia kan gitu. Tapi yang tugas di orang Indonesia kok Jakarta, dari Inggris dan Jakarta. Jadi nanti wawancara kayaknya bisa Inggris. Yang pertama ini syaratnya WNI, kita WNI. Terus GTY punya, terus NUPTK. Sudah punya kita teman-teman kayak ini? Belum. Belum. Caranya bikin sudah tahu belum? Belum. Dia nggak lewat dinas, lewatnya verbal PTK. Verbal PTK, pengajuan dokumen, terus kita berkasnya kirim ke dinas. Itu ya. Yang belum punya kan ada agenda tahun depan, monggo tahun ini bisa diurus seperti itu. Lanjut ke materi saja. Di sana materi sedikit ya, teman-teman saya yakin sudah pernah melakukannya. Ya, berpikir komputasional itu bukan mata pelajaran yang sendiri bukan, tapi berpikir komputasional itu bagian dari kurikulum merdeka itu sendiri. Berpikir komputasional dapat diaplikasikan dalam sehari-hari ataupun di dalam kegiatan main kita. Mainnya sehari itu ragam mainnya berapa teman-teman? 2, 3, 4? 4 ya, jadi 4 itu bisa masuk berpikir komputasional. Nanti ada apa aja ya. Ini di sana itu tiket pesawat, PP, makan, hotel, apalagi ya? Sanu, pasti, pengalaman. Jadi saya berharap teman-teman ada yang nanti tahun depan bisa ikut. Nah, dari berpikir komputasional saya dapatkan di Jakarta, saya implementasikan ke anak-anak, saya buat naskah, saya buat video praktik balik saya dengan anak-anak, saya ikutkan jambore, kemarin mendapat terbaik 3 se-Jawa Tengah. Nanti tahun depan teman-teman, saya yakin teman-teman kalau
Pertama, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Contohnya gosok gigi. Sudah melakukan bunda-bunda anak sudah ditanya sikat gigi itu seperti apa? Apakah kumur-kumur dulu? Terus gosok giginya seperti apa? Terus minum kumur-kumur lagi seperti itu. Terus juga ada permainan di luar bunda. Kalau engklek juga termasuk di dalam berpikir komputasional. Jadi kita sudah melakukannya seperti itu. Bisa lebih dari ini. Lanjut. Abstraksi adalah menentukan karakteristik yang penting dari suatu masalah dengan membuat detail-detail yang tidak penting. Contoh, ketika anak membuat balok kebun binatang, kita akan tanya caranya membuat bagaimana. Kan anak akan menjelaskan. Anak kan tidak akan menjawab. Kalau ada anak yang menjawab, aku diganggu dia merebut balokku, dia mendorongku. Berarti dia tidak fokus terhadap pertanyaannya, karena pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat kebun binatang, bukan menjawab kalau dia diganggu seperti itu. Jadi anak itu untuk fokus. Sudah pernah ya? Sudah. Saya yakin sudah di sini tuh jadi hebat semua. Lanjut. Rekognisi pola. Rekognisi pola adalah mencari atau mengenali kesamaan pola baik dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Misal, gampang ini kayak pola ABAB, mengelompokkan warna, mengelompokkan bentuk, mengelompokkan besar kecil, itu sudah termasuk di dalam berpikir komputasional. Jadi teman-teman sudah lengkap belum? Sudah. Lanjut ya. Seperti itu. Jadi ini yang buat saya video terus saya kembangkan. Lanjut. Nanti setelah ini kita belajar AI untuk anak usia dini. Nah, yang terakhir algoritma. Algoritma adalah langkah demi langkah yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah. Seperti kalau kita mau membuka laptop, pertama buka laptop, terus nyalakan power, terus kita mau mencari apa yang ingin kita lakukan. Seperti contoh memasak, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Teman-teman memetik sayur, terus selanjutnya apa lagi? Menyiapkan bumbu, seperti itu diimplementasikan ke anak usia dini. Kalau seperti ini contohnya membuat burger. Siapa yang di sekolahnya udah pernah membuat burger? Sudah pernah kan? Sudah kan? Sudah. Itu kan juga ada roti, terus atasnya tuh sayuran, tomat, atau keju. Dan tahapan-tahapan itulah disebut dengan algoritma. Selanjutnya teman-teman silahkan buka HP, buka Google. Kita Google dulu deh. Google, teman-teman auto draw, klik auto draw. Nah, di situ kita membuat coretan, gambarnya itu bisa bagus. Anak-anak diperkenalkan itu terus membuat, terus seperti itu anak-anak senang. Auto draw, jadi teman-teman yang atas sendiri ya, yang itu ya. Auto draw ini saya dapat dari sana ya. Pasti catatan mana? Lanjut aja, lanjut. Start drawing. Menggambar bebas, mau bikin apa? Kalau anak-anak kan bunga. Bunganya dioren aja. Terus nanti di atas, yang itu aja bener yang atas yang ada bintang-bintangnya banyak. Yaitu langsung aja gambar aja. Nah, nanti kita sudah pilihannya. Do you mean artinya tuh apa yang dimaksud seperti itu. Nanti dari gambar yang tidak bagus menjadi gambarnya bagus. Bisa mudah. Bisa nggak Bun? Bisa ya. Langsung aja digambar.
kita buat apa? Kita buat Ini ya? buat kelinci. Gambar pensil ya. Iya. Nanti akan berubah. Wow. Wah, bagus ya. Nanti bisa diwarnai. Nah, pakai apa juga bisa. Nah, itu anak-anak mau buat. Gak tahu. Ya kita pandu kan pakai laptop kok anak. Nah, kita kan pakai laptop. Gak apa-apa anak-anak dipinjem nih kan. Masa gak boleh? Kalau dari HP? Nggak rusak ya? Satu-satu, oke. Kalau anaknya banyak gantian. Tanya-tanya. Gantian. Kalau dari HP yang mana pun deh. Ini pakai ini loh, yang ini, yang bintang-bintang. Ulangi ya. Iya. Nah, ini kan muncul. Oh. Yang bintang-bintang pun yang salah. Pakainya yang Bintang-bintang. Kalau yang pakai itu NFC itu nggak bisa. Kenapa gitu? Kenapa? Feel kan langsung klik aja. Yang feel. Feel. Mana ya? Mana ini juga. Bisa ya? Itu anak-anak satu-satu di print dikasih ke anak-anak senang. Lanjut. Yang kedua, apa ya? Chroma Music Lab. Bun. Chroma Music Lab. Pakai C. Ya. Mana ibu dari mana? Hmm? Ada bintang-bintang gitu. Bintang ini. Enggak, ini ya belum keluar. Hmm? Ini loh Bun. Oh. Terus gambar. Gambar kecil. Bintang ya? Terus udah. Terus ini. Musik pun ini Ini warna itu. Oh, ini lebih. buat ketinggalan. Harus pakai sama ya. Jadi nanti ada ukuran musiknya. Ketinggalan. Nah, anak kan juga bisa mengenali kata segitiga. Ih, lucu Bun. Bisa nggak yang ini, teman-teman? Oh, di mana warna itu? Warnanya nih mana? Pakai warna. Sebelah ini. Di Bun warna ini Bun. Nggak bisa ya? Yang beda bisa nggak? Oh, kok masih ini? Oh, udah bisa. Ganti lagi Bun, pakai itu Bun, Roma Music Lab dulu. Ini kan Gimana udah Bun? dikeluarkan. Iya. Nah, ini loh. Roma. Roma Music Lab. Kan kita dari mana? Kita kayak juga luar tuh luar negeri promosi kayak Bun. Lanjut ya, yang terakhir AI for Ocean. Oh boy, bukan nih. Tahun depan belum tahu nih teman-teman temanya apa karena setiap tahun sepertinya tema beda dan tahun ini dari 50 saya yang di Jakarta 8 dikirim langsung ke Korea Ih, seminggu. masih. Nggak tahu itu dipilihnya dari panitia baru pulang kemarin. Saya belum belajar sama teman di sana itu kayaknya ke TK di sana. Nanti saya ada video sana. Lanjut AI for Ocean. Ini ceritanya anak-anak itu menjadi AI. 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 For Ocean. 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 Yang AI for Ocean kode.org atas ya. Itu AI nanti di situ juga ada ekspresi, ada bentuk, bagaimana anak-anak itu membedakan bentuk lingkaran, segitiga, kotak, segi panjang, ekspresinya marah seperti apa, ekspresi ikannya si lapar, si ganas,
Ini bisa belum? Apa sendiri? AI. AI. Bisa bun? Oh ya bun loadingnya. Nanti kalau mau ikut. Bisa bu, masuk. Oh dia lama ya? Sertifikatnya TOEFL itu murah karena nggak pakai yang TOEFL. Harus pakai TOEFL. Nggak susah, gampang bu. Buatnya gimana bun? Kalau kita pikir gampang, karena tuh peminatnya masih kurang. Iya. Nah untuk TOEFL itu TOEFL kan kita masih boleh pakai yang presection, jadi nggak pakai yang kampus. Kalau yang kampus itu di atas 500, kalau saya kemarin TOEFL di bawah 200. Wah boleh tuh bun. Saya dulu 400. Makanya itu ikut karena kayak seleksinya tuh masih mudah gitu loh. Buat kita itu masih bisa pakai presection. Gak tahu hilang ya. Nah, Hilang. kok ikat kan 2 tahun terus ganti kan? Nah, mungkin lanjutnya bu Nggak bisa masuk. mungkin sambil itu ada yang ditanyakan mengenai Jambore